Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Fatah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi semangat, masih diberi sehat, yang mana itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita pungkiri, sehingga kita bisa melaksanakan sholat jamaah di masjid ini dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, keseluruhan kegiatan kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hadis yang ke-9 dari buku Kitab Arba'in An-Nawawi ini, mungkin sedikit mengumumkan bahwasanya tidak terasa hari ini sudah kurang lebih 1 bulan lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Berarti insyaallah untuk kajian rutin kita di Kitab Arba'in ini kajian terakhir sebelum Ramadan. Nah insyaallah berarti Ramadan kita libur dulu, karena kalau Ramadan habis maghrib selalu ada waktunya sempit dan ada ceramah tarawih dan subuh dan lain sebagainya. Mungkin sudah terlalu banyak ilmu yang mungkin kita dapat ketika Ramadan nanti. Nah jadi insya Allah akan kita lanjutkan kembali setelah bulan Ramadan, gitu nggih. Nah jamaah yang dirahmati Allah, nah kita akan masuk ke dalam hadis yang ke-9, di mana hadis yang ke-9 ini merupakan salah satu hadis yang memerintahkan kita untuk melakukan segala sesuatu perintah Allah dan Rasulnya itu semampu kita, atau kerjakanlah semampu kita dan tinggalkanlah apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah ini maka ada perintah untuk mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Kita akan masuk dari hadis yang ke-9 ini. Saya akan bacakan terlebih dulu. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu binhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Memang ada beberapa riwayat yang lain yang mungkin menjelaskan tentang hadis ini, yang tentunya terkait masalah haji, gitu ya. Masalah ibadah haji. Jadi sebelum saya mengartikan daripada hadis ini, dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Wahai para manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan kalian untuk melakukan haji, maka berhajilah. Maka salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah haji itu kita lakukan setiap tahun?" Rasulullah terdiam. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah haji itu kita lakukan setiap tahun?" Rasulullah terdiam sampai 3 kali, dan yang di kali ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum." Kalau seandainya aku mengatakan iya, maka niscaya itu kalian akan mewajibkannya. Maka niscaya ketika aku mewajibkannya, kalian akan tidak mampu untuk melakukannya. Gitu ya. Barulah kemudian dilanjutkan dengan hadis yang ini yang mengatakan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jauhilah, dan apa yang diperintahkan maka kerjakanlah. Nah, jadi
ada riwayat lain dalam Imam Muslim yang mengatakan seperti itu. Maksudnya apa? Jadi ketika Rasulullah perintahkan masalah haji tadi di riwayat yang lain, kerjakan semampu kita. Jadi ketika Rasulullah ditanya apakah setiap tahun, Rasulullah terdiam. Gitu kan. Tapi ketika Rasulullah, kalau seandainya Rasulullah mengatakan iya, maka niscaya haji itu akan setiap tahun dan akhirnya diwajibkan bagi setiap muslim. Makanya Rasulullah terdiam. Maksudnya apa? Kerjakan saja semampu kita. Gitu ya. Nah, masuk dulu kita ke dalam sanad daripada hadis ke-9 ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentu banyak di antara kita yang mungkin belum mengenal Abu Hurairah. Siapakah nama asli Abu Hurairah? Tentu Abu Hurairah ini adalah kunyah atau kunyah. Kunyah itu gelar gitu ya. Yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Nah, ini nama Abu Hurairah, diberi gelar Hurairah karena beliau itu memang pecinta kucing. Nah, itu ya. Dan kita semua tahu, dan tentu jamaah sekalian, Abu Hurairah ini menjadi salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan lebih dari 5.000 hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Padahal, nah di sini uniknya, Abu Hurairah itu bersama Rasulullah SAW kurang lebih sekitar 4-5 tahun saja. Tapi bisa mengalahkan sahabat-sahabat senior yang lainnya dalam meriwayatkan hadis. Karena Abu Hurairah ini masuk Islam pada tahun sekitar tahun 7 Hijriah. Ya, masuk Islam tahun 7 Hijriah, Rasulullah wafat tahun 12. Betul nggak? 12 Hijriah, sekitar 4-5 tahun saja bersama Rasulullah SAW. Tapi bisa lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya bagaimana? Ketika banyak di antara kita mungkin merasa terlambat. Terlambat dalam apa? Terlambat dalam mempelajari ilmu agama. Mungkin banyak di antara saudara muslim kita baru merasa atau baru sadar ketika sudah tua, oh iya, kenapa saya kok baru belajar agama di umur saya yang mungkin kurang lebih 40 atau 50 tahun, misalkan begitu. Mungkin akhirnya pesimis gitu ya. Wah, kalau belajar agama umur sekian nanti gimana gitu kan. Nah, justru dengan kisah dari Abu Hurairah ini yang hanya 4-5 tahun saja bisa meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah SAW, maka seharusnya itu menjadi pemicu kita. Meskipun kita baru mengenal sunnah, baru mengenal ajaran Islam, tapi bukan berarti kemudian kita tertinggal jauh dari sahabat yang lain. Ketika kita ingin mengejar tentang apa? Ilmu pengetahuan yang memang diajarkan dalam syariat Islam. Gitu, maka kita pun harus optimis untuk apa? Untuk bisa mengejar ketertinggalan kita tentang pemahaman kita terhadap ajaran Islam itu sendiri. Ya. Itu terkait dengan Abu Hurairah, dan beliau itu wafat pada tahun 59 Hijriah. Gitu ya. Itu sekilas dari Abu Hurairah. Dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa-apa yang aku larang bagimu, apa-apa yang aku larang bagi kalian, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum, dan apa-apa yang aku perintahkan bagi kalian maka kerjakanlah. Di sini ada penekanan mastata'tum, kerjakanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya orang-orang yang telah dibinasakan sebelum kalian itu dikarenakan kathratu masailihim, dikarenakan mereka itu banyak bertanya, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka, dan dikarenakan mereka itu sering menyelisihi apa? Nabi-nabi mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam surat Al-Hasyr di ayat ke-7,
Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang pertama tadi dikatakan wa ma atakumur rasul, dan apa yang diperintahkan oleh Rasul maka kerjakanlah. Dan apa yang wa ma nahakum anhu, apa yang dilarang maka jauhilah. Dalam hadis ini itu dibalik. Yang pertama adalah mana haitukum, apa yang aku larang bagi kalian maka jauhilah. Padahal di Al-Quran apa yang diperintahkan terlebih dahulu. Nah, kenapa kok didahulukan yang dilarang daripada yang diperintahkan? Yang kedua, dalam hadis ini kalau kita lihat dalam larangan, apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada kata tinggalkanlah semampu kalian. Tapi di sini Rasulullah mengatakan mutlak, jauhilah. Jadi segala yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita jauhi. Nggak ada kata semampu kalian jauhilah, tidak. Tapi perintahnya mutlak, jauhilah semuanya. Tapi ketika kita masuk ke dalam wa ma amartukum, dan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu perintahkan, nah di sini Rasulullah memberikan penekanan apa? Fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Kenapa kok perintah ada semampu kita, tapi ketika larangan mutlak, jauhi, nggak ada semampu kita, gitu nggak? Nah, maka kalau kita lihat jamaah sekalian, sebagian ulama mengatakan kenapa kok dalam larangan itu mutlak dan dalam perintah kita boleh semampu kita dalam melaksanakannya. Tentu karena meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah dan Allah itu sendiri, itu lebih mudah mengerjakannya daripada mengerjakan yang diperintahkan. Para ulama mengatakan ketika kita meninggalkan yang dilarang itu lebih mudah daripada mengerjakan yang diperintahkan. Karena tidak semua orang bisa mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Tapi semua orang bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Cukup diam saja, itu sudah meninggalkan. Misalkan, ketika Rasulullah SAW atau dalam Al-Quran dikatakan diharamkan bagi kalian untuk memakan daging babi. Kalau seandainya diam saja, apakah kita berdosa? Tidak, justru kita sudah meninggalkan tidak makan babi. Tidak perlu gerak, atau ketika ada larangan tidak boleh masuk ke masjid ini, diam saja di luar, berarti kan tidak melanggar apa yang menjadi perintah, betul kan? Maka semua orang bisa mengerjakan, termasuk nggak boleh minum minuman keras. Ya sudah diam saja, nggak perlu beli, nggak perlu selesai, mudah untuk meninggalkannya. Gini. Tapi ketika itu perintah, kadang berat. Ketika misalkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat. Gitu nggih. Pripun? Nggih. Ketika Allah memerintahkan kita sholat. Nah, kan ada yang diantara kita bisa sholat tepat waktu. Ada yang bisa sholatnya sambil berdiri. Ada yang bisa sholatnya kadang sambil duduk dan lain sebagainya. Betul nggak? Padahal kan kita tahu bahwasanya kesempurnaan sholat itu ketika tepat waktu dan posisi berdiri. Tapi kan tidak semua di antara kita mampu melaksanakan itu. Betul nggak? Karena mungkin ketika itu dalam keadaan sakit, atau ketika itu dalam keadaan safar atau perjalanan bepergian jauh, sehingga tidak bisa sholat tepat waktu. Tidak bisa juga sholat sambil berdiri. Maka semampu kita. Nah, konsep semampu kita ini bukan berarti kemudian kita memudahkan apa yang sudah mudah. Banyak di antara kaum muslimin itu, jamaah sekalian, ketika sudah ada keringanan, atau dalam Islam itu sering disebut dengan yang namanya rukhsah. Ya, rukhsah ini adalah keringanan. Ketika seseorang tidak bisa melakukan kewajiban dari perintah Allah dan Rasulnya, maka di situ ada keringanan. Misalkan nggak bisa wudhu, bisa tayamum. Nggak bisa sholat sambil berdiri, bisa sambil duduk. Nggak bisa sholat sambil duduk, bisa sambil
berbaring dan lain sebagainya. Ini adalah rukhsah. Dan ini merupakan keringanan-keringanan yang memang Allah berikan kepada setiap kaum muslimin untuk memudahkan mereka agar mereka tetap bisa menjalankan perintah Allah. Meskipun tidak tepat pada waktunya, meskipun ada kekurangan dalam pelaksanaannya, disitulah konsep mastata'tum. Bukan berarti apa? Meninggalkan, tapi mengerjakan dengan semampu kita. Ini konsep dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bertolak belakang tadi dengan yang larangan. Kalau larangan sudah jelas tinggalkan. Nggak bisa kok setengah-setengah gitu ya. Kecuali dalam konsep larangan di sini seseorang dalam keadaan darurat. Nah, ini lain cerita. Oke. Kalau tadi kan larangan untuk meninggalkan yang dilarang, yang haram, itu sifatnya mutlak. Ya kan? Nggak ada kata semampu kalian. Tapi memang dalam syariat Islam tadi ada yang namanya rukhsah. Maka dalam setiap larangan sekalipun dan ketika kita dalam keadaan darurat, maka memang kita ini boleh apa? Boleh melakukan yang dilarang itu tanpa melebihi batas. Ya misalkan kita memang dilarang untuk memakan babi. Ya kan? Tapi kalau seandainya suatu ketika kita pergi ke tengah hutan atau misalkan kita tersesat di tempat antah berantah dan yang kita temukan cuma ada babi atau bangkai, tidak ada yang lainnya, apakah kemudian kita tidak boleh memakan apa? Bangkai atau babi tersebut? Kan dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan. Meskipun itu ada larangan, dan ini bagian daripada apa? Rukhsah, keringanan. Di mana dalam konsep syariat Islam itu memang Islam itu memberikan kemudahan dalam setiap amalan, dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi diri kita semua, dan Allah tidak menginginkan kesulitan ya bagi kita semua. Maka kemudahan-kemudahan itu boleh memang kita ambil, tapi jangan sampai kita ini memudahkan yang sudah mudah. Nah, ini yang menjadi problem. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau seandainya seseorang itu hanya mengambil yang rukhsah saja, maka orang itu bisa menjadi zindiq. Gitu ya. Kalau orang itu sudah wudu bisa dia, tapi nggak mau wudu, tayamum aja deh. Sholat sambil berdiri bisa, oh sambil duduk aja deh. Gitu. Atau wah kalau gitu dari sini ke Ngabean macet, jamak aja deh sholatnya. Gitu. Nah mungkin ngambil yang ringan-ringan saja. Oh dalam kesulitan akhirnya menyulitkan diri sendiri, padahal itu tidak terlalu sulit. Maka ketika orang itu mengambil yang keringanan atau rukhsah itu tadi, maka dia itu bisa disebut sebagai zindiq, gitu ya. Maka seperti orang munafik, gitu ya, mengingkari kewajiban dirinya sebagai apa? Seorang muslim, padahal itu wajib bagi dirinya, tapi seakan-akan memudahkan semua yang menjadi kewajibannya. Nah, maka tentu kita harus berhati-hati ya terhadap apa yang kita lakukan dari segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya mudahkan yang sudah mudah. Nah, lantas kalau kita lihat dalam perintah larangan tadi, kita boleh melakukannya kecuali dalam keadaan darurat, gitu kan. Lah darurat ini apa? Darurat itu kan beda-beda. Ya kan? Mungkin mohon maaf, ada seseorang mungkin yang sudah umur, katakanlah umur 60-70 tahun. Mohon maaf, mungkin umur segitu sudah tidak bisa mengkontrol kandung kemihnya. Gitu. Kadang keluar begitu saja air kencingnya atau apanya. Nah, itu kan menyebabkan celana pakaian yang dipakainya najis misalkan, dan dia tidak bisa menahannya. Dan kemudian dari perjalanan dari sini misalkan ke Kaliurang yang mungkin 1 jam, ya. Nah mungkin kan kalau dia perjalanan
sini 1 jam ditakutkan najis. Sehingga dia mengambil kalau gitu supaya dia tetap bisa melaksanakan kewajibannya, mungkin di Kaliurang ada kegiatan yang mungkin tidak bisa ditinggal, maka dia boleh dijamak. Darurat tidak seperti itu? Darurat, bisa dikatakan darurat. Maka boleh untuk apa? Untuk menjamak. Nah, maka kalau kita bahas lebih dalam lagi sesuai dengan maqasidus syariah nanti itu termasuk daripada hifdzul mal atau menjaga harta. Darurat dalam hifdzul mal. Nah, itu kalau kita lebih dalam lagi. Maka konsep darurat ini Bapak Ibu sekalian, dikatakan darurat itu jika dia tidak menemukan cara lain atau jalan lain kecuali itu saja. Misalkan kecuali hanya yang diharamkan itu saja. Kalau di tengah hutan nanti kecuali cuma dapat babi doang, nggak ada yang lain. Ya, maka itu konsep darurat. Jadi dikatakan darurat ketika dia tidak bisa atau dia tidak menemukan jalan yang lain kecuali yang memang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Barulah dia boleh mengambil atau melakukan yang haram. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Disitulah Allah mengatakan fattakullah mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah atas segala hal yang kita lakukan. Ketika kita melakukan yang haram tadi dalam keadaan kondisi darurat, kita diperintahkan untuk bertakwa mastata'tum, semampu kita. Makanya dalam konsep darurat pun tidak boleh berlebihan. Makan babi dalam konsep darurat nggak boleh sampai berlebihan. Maka secukupnya, gitu kan? Nah, ini kalau kita merujuk ke dalam ajaran Islam yang dikatakan, yang disampaikan atau disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa manahakum anhu wajtanibu. Apa yang dilarang maka jauhilah, dan apa yang diperintahkan maka kerjakanlah semampu kita. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, maka kalau kita lihat di sini kan ada larangan dan juga ada perintah dari Rasulullah SAW. Maka sebenarnya ini merupakan salah satu konsekuensi kita dalam syahadat kita ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ini sudah bersyahadat, bersaksi bahwasanya Muhammad SAW merupakan utusan Allah yang membawa pesan kepada kita. Dan pesan itu yang menjadi ajaran kita yang harus kita ikuti. Berarti kan konsekuensi kita mengikuti apa yang menjadi perintah dan larangan dari Rasulullah SAW. Maka dalam konsekuensi syahadat yang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dalam syahadat ini kita ini diperintahkan untuk mentaati beliau dalam segala perintah beliau. Itu yang pertama. Jadi segala perintah Rasulullah maka harus dikerjakan. Karena itu menjadi bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi yang kedua, kita harus meninggalkan apa yang memang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah melarang sesuatu ya harus kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membawa pesan dari Allah, maka kita harus mempercayai, kita harus mengimani apapun yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait hal-hal yang gaib. Misalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan adanya siratal mustaqim, adanya jembatan. Kita harus mengimani itu kan hal yang gaib, kita tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu. Rasulullah mengatakan adanya sebuah telaga yang mana umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan meminum air dari telaga itu dan tidak akan pernah haus. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Maka kita pun harus mengimani karena itu perkara yang gaib yang merupakan pesan dari Rasulullah SAW harus kita percaya. Adanya siksa kubur, adanya surga dan neraka dan sebagainya, itu semua harus kita percayai dan harus kita imani. Nah, itu konsekuensi yang ketiga. Nah, konsekuensi yang keempat dan terakhir, di sini kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ittiba. Jadi mengikuti apa yang memang sudah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi merupakan konsekuensi syahadat kita yang kedua. Kemudian kita akan lanjutkan dalam hadis ini. Rasulullah bersabda, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan banyaknya mereka bertanya. Kasratu masail, banyakkan tanya. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum Yahudi untuk menyembelih sapi, gitu ya. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika Musa mengatakan kepada kaumnya untuk menyembelih baqarah. Apa? Qalu atattakhiduna huzwa, mereka mengatakan, ini sapi yang bagaimana? Apakah kriterianya tuh gimana? Ditanya lagi. Dijelaskan kemudian kriterianya adalah yang tidak tua dan tidak muda. Baqaratun la dalutun tuthirul arda. Baqaratun la faridun wala bikrun awanum baina dzalik. Enggak tua, enggak muda, di tengah-tengah. Tanya lagi, apa warnanya? Dijawab lagi. Apa? Baqaratun safra'un faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Yang warnanya kuning kemerah-merahan, gitu ya. Tanya lagi. Nah, itu kan kebanyakan tanya. Sampai-sampai mereka itu hampir tidak bisa mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, ini kebanyakan Kebanyakan bertanya. Maka sama ketika maka dalam Islam itu jamaah sekalian, kita tidak boleh terlalu banyak bertanya terkait hal-hal yang sifatnya seperti asma Allah dan sifat-sifatnya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arasnya. Kemudian banyak bertanya, gimana Allah bersemayam? Apakah duduk, apakah bersila, apakah baring? Ya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang di luar akal logika manusia, karena akal kita tidak akan pernah sampai ke sana. Maka pertanyaan inilah yang seringkali menyesatkan manusia. Gitu ya. Maka kalau Imam Malik rahimahullah mengatakan as-su'alu anhu bid'ah. Jadi soal terhadap sesuatu yang di luar nalar daripada akal manusia itu perkara yang bid'ah. Karena apa? Majhul itu tidak bisa dijawab. Baik yang bertanya ataupun yang menanya ataupun yang ditanya sama-sama nggak bisa jawab. Ya akhirnya apa? Malah bisa menyesatkan. Sama dengan misalkan Allah perintahkan sholat. Allahu Akbar. Kenapa kok takbir Allahu Akbar? Boleh nggak diganti Allah Maha Besar? Boleh tidak kira-kira? Nggak boleh. Kenapa? Kan artinya sama. Ya kan? Nah, artinya sama. Kenapa kok puasa dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari? Kenapa nggak puasa itu dari habis maghrib, sahur, bukanya subuh? Gitu misalkan. Oh, enak ya kalau gitu ya. Nah ini kenapa? Ya karena kalau kita saling bertanya kenapa, ya akhirnya menyesatkan kita dan akhirnya malah kita nggak mengerjakan sholat dan nggak mengerjakan puasa, gitu ya. Kerjakan saja, karena Bapak Ibu sekalian seringkali yang namanya ibadah itu seringkali tidak rasional. Kenapa saya katakan tidak rasional? Karena dalam ibadah kita kan mengikuti apa yang memang menjadi keimanan kita, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita yakin apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nggak perlu bertanya lagi kalau Rasulullah melakukan itu dan memerintahkan kita untuk mengerjakan itu, maka tinggal kerjakan. Nggak perlu bertanya, kenapa kok maghrib 3 rakaat? Kenapa nggak 4 rakaat? Kenapa kok subuh 2 rakaat? Nanti banyak tanya akhirnya malah sesat. Nah ini yang sering terjadi,
Gitu nggih, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita lihat di sini Rasulullah SAW mengatakan fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum. Sesungguhnya umat sebelum kalian itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah umat yang dibinasakan? Maka tentunya dalam hal ini bukan hanya umat Yahudi dan Nasrani saja, bahkan umat sebelum mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mengikuti para nabi dan rasul yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang makna yang lebih dekat dalam hal ini sebagian ulama mengatakan yakni yang dibinasakan oleh Allah itu kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Nah, seringkali orang Yahudi dan Nasrani itu mereka semangat untuk bertanya, tapi nggak semangat untuk beramal. Cuma takon wae tapi nggak pernah beramal. Itu yang sering terjadi. Akhirnya apa? Ya mereka ketika cuma tanya-tanya saja tapi tidak melaksanakan perintahnya dan juga tidak menjauhi larangannya. Ya kan? Nah, akhirnya Islam pun tidak boleh meniru hal-hal yang sedemikian. Karena itulah dilarang oleh Rasulullah SAW jangan banyak bertanya dan jangan menyelisihi apa yang memang sudah dibawa dari Rasulullah SAW. Maka di dalam hadis ini ada kan penegasannya yang dibinasakan itu karena apa? Waqtilafihim ala ambiyaihim, dan dikarenakan mereka itu banyak menyelisihi dari apa yang menjadi ketentuan para nabi-nabi yang memang diutus kepada kaumnya. Nah, makanya di sini ada peringatan terhadap apa? Terhadap orang-orang yang sering menyelisihi perintah Rasulullah SAW, meremehkan daripada sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini menjadi sebuah peringatan. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengetahui bahwasanya itu merupakan syariat, maka jangan pernah kita ini merubah sebuah hukum yang sudah menjadi ketentuannya. Kalau memang kita tidak bisa melakukannya atau tidak bisa meninggalkan dikarenakan mungkin kesenangan kita, maka jangan sampai merubah hukum yang sudah menjadi ketentuan syariat Islam. Karena itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi ajaran dan aturan dalam syariat Islam. Dan kita pun jangan sampai menghina atau merendahkan. Mohon maaf. Seringkali kalau kita lihat banyak, ini mungkin perkara yang sifatnya masih kontradiktif. Tapi kalau kita lihat dalam kacamata syariat Islam, ketika ada orang yang menggunakan cadar, banyak orang mengatakan cadar itu adalah budaya Arab. Ketika banyak orang memakai misalkan bagi laki-laki celana di atas mata kaki misalkan. Sehingga seringkali banyak juga orang mengatakan wah kebanjiran. Yang memakai cadar sering dikatakan wah ninja. Ya. Tapi kan sebenarnya ini syariat Islam. Kalau kita belum bisa melakukannya maka jangan sampai kita merendahkan atau menghina yang menjadi bagian daripada syariat Islam tersebut. Karena secara tidak langsung kalau kita merendahkan dan menghina, maka kita secara tidak langsung mengolok-olok yang sudah menjadi bagian dari syariat Islam. Makanya Allah kan memberikan peringatan, Qul abillahi wa ayatihi kuntum bihi tastahzi'un. Ya, apakah dengan ayat-ayat Allah dan menjadi aturan syariat Islam, kalian itu melakukan olok-olok terhadapnya? Gitu, ya. Karena itu memang syariat Islam harusnya kita kalau memang belum bisa melakukannya, ya katakanlah itu syariat Islam, tapi saya belum bisa melakukannya. Nah ini misalkan mohon maaf yang mungkin juga kontradiktif. Poligami. Nah ini ibu-ibu ya. Poligami ini hukumnya apa ibu-ibu kira-kira? Ada yang mengatakan boleh, ada yang makruh, ada yang wajib. Nek bapak-bapak wajib. Tapi sebenarnya kalau kita lihat poligami itu hukum asalnya adalah sunnah. Nah, ketika kita tahu bahwasanya poligami itu hukumnya adalah sunnah, maka jangan sampai karena kita tidak bisa melaksanakan, akhirnya kita mencari-cari celah alasan, wah Ustadz poligami itu makruh, poligami itu haram. Kenapa? Karena ada KDRT, karena ada ketidakadilan, karena ada ini, ada itu, akhirnya merubah hukum yang menjadi ketentuan syariat Islam.
Nah ini yang saya katakan tadi, harap hati-hati jangan sampai merubah hukum. Kalau kita memang belum bisa melakukannya, maka ya tidak perlu apa? Tidak perlu merubah hukum. Katakanlah iya poligami itu sunnah, tapi saya belum bisa melakukannya. Selesai. Tidak perlu mencari-cari celah untuk merubah hukum tersebut. Kalau kecuali memang ada alasan yang jelas di balik itu, nah itu baru silakan. Tapi kalau tidak ada, hanya mencari-cari, ini yang sebenarnya dilarang dalam syariat Islam. Jangan merubah hukum tersebut. Kalau memang kita belum bisa meninggalkan apa yang menjadi kesenangan dari dalam diri kita. Nah kalau kita masih terus nonton gimana Ustaz? Istighfar aja banyak-banyak gitu ya. Supaya Allah mengampuni dosa kita. Ya kan? Kan Rasulullah yang mengatakan apa? Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamfuha. Ikutilah keburukanmu dengan kebaikanmu, niscaya kebaikanmu itu akan menghapus keburukanmu. Maka istighfar saja kalau memang kita belum bisa meninggalkan itu semua. Oke, mudah-mudahan apa yang sedikit dan bisa kita bahas pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.